Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Yunisa Dewi, kelas Blended Learning Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Yuniati SEMAK, yang mengizinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai analisa umur piutang. Analisa umur piutang. Analisa umur piutang itu sendiri yaitu suatu bentuk laporan guna mengetahui posisi piutang dalam melakukan pengelompokan piutang pada periode tertentu. Dalam pengelompokan tersebut, manajemen perusahaan dapat mengetahui posisi piutang sehingga dapat mengambil kebijakan keuangan yang tepat. Manfaat dalam analisa umur piutang ini sendiri yaitu perusahaan dapat memperkirakan jumlah dan waktu jatuh tempo piutang. Manfaat lainnya yaitu menentukan jumlah cadangan kerugian akibat piutang yang tak tertagih. Oleh karena itu, pengelolaan piutang adalah sesuatu yang sangat penting agar cash flow kita atau cash flow perusahaan tetap terjaga dengan baik dan dapat meminimalisasi piutang yang tidak dapat tertagih karena perusahaan terlalu mudah dalam memberikan piutang atau karena karakter pelanggan itu sendiri yang tidak baik. Kemudian, analisa umur piutang perusahaan bisa mengelompokkan piutang berdasarkan waktu pembayaran piutang. Kelompok pertama yaitu kelompok piutang lancar, di mana kelompok ini itu piutang yang pembayaran itu tepat waktu, sesuai dengan jatuh tempo pembayaran atau batas waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah kelompok piutang tidak lancar. Kelompok ini pembayarannya melewati jatuh tempo yang telah ditentukan, misalnya antar 7 sampai 30 hari dengan penagihan yang sangat aktif. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok piutang macet. Kelompok piutang macet ini yaitu piutang yang pembayarannya melewati batas waktu yang telah ditentukan, misalnya lebih dari 30 hari atau setelah jatuh tempo. Biasanya kelompok piutang macet ini itu yang masukin cadangan ke kelompok piutang yang tidak akan tertagih. Sekarang bagaimana caranya mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang? Biasanya jika ingin mengelompokkan umur piutang berdasarkan umur piutang ini dibagi ke dalam 4. Yang pertama, kelompok umur piutang 1 sampai 30 hari. Yang kedua, umur piutang 31 sampai 60 hari. Yang ketiga, umur piutang 61 sampai 90 hari. Dan yang terakhir yaitu umur piutang lebih dari 90 hari. Sekarang bagaimana menentukan persentase kerugian piutang? Pertama, piutang yang menunggak dipisah-pisahkan dalam kelompok berdasarkan lamanya waktu piutang menunggak, seperti yang dibahas sebelumnya yang tadi berdasarkan umur piutang. Yang kedua, menetapkan besarnya persentase kerugian piutang untuk masing-masing kelompok umur. Yang ketiga, setelah mendapatkan semuanya, baru di jurnal. Berapa sih besarnya kerugian piutang itu? Nah, sekarang saatnya untuk pembahasan contoh soal. Di sini ada soal pada akhir bulan Agustus 2009, PT Agung Mulia memiliki saldo bruto piutang usaha sebesar Rp35 juta dan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp2.250.000. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan September 2009 terkait dengan saldo piutang usaha adalah sebagai berikut. 1. Telah terjadi penjualan kredit sebesar Rp100 juta. Yang kedua, terdapat penagihan piutang usaha sebesar Rp41 juta. Yang ketiga, piutang usaha sebesar Rp7 juta tidak dapat ditagih dan dihapuskan. Yang keempat, diterima kembali piutang usaha yang telah dihapus sebesar Rp2 juta. Berdasarkan umur analisa piutang yang dilakukan pada akhir bulan September 2009, diperoleh informasi bahwa ternyata 60%-nya belum menunggak, 15%-nya telah menunggak 1 sampai 30 hari, 12%-nya telah menunggak 31 sampai 60 hari, 8%-nya telah menunggak 61 sampai 90 hari, dan 5%-nya telah menunggak lebih dari 90 hari. Dari soal yang tadi, diminta buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan September 2009 di atas. Yang kedua, buatlah skedul analisa piutang untuk menghitung besarnya penyisihan piutang tak tertagih pada akhir bulan September 2009. Bila taksiran atas kerugian piutang usaha ditetapkan sebagai berikut. Yang belum menunggak 5%, yang menunggak 1 sampai 30 hari 10%, yang menunggak 31 sampai 60 hari 30%, yang menunggak 61 sampai 90 hari adalah 40%, yang menunggak lebih dari 90 hari yaitu 60%.
Pembahasan soal nomor 1 tadi disuruh membuat ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan September 2009 di atas. Nah, yang pertama itu pada saat terjadi penjualan kredit, berarti jurnalnya yaitu piutang usaha di debit 100 juta rupiah pada penjualan di kredit 100 juta rupiah. Yang kedua, transaksi yang kedua yaitu penerimaan pembayaran piutang. Berarti jurnalnya yaitu kas atau bank masuk di debit 41 juta dan pada piutang usaha 41 juta di kredit. Yang ketiga, penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih dan dihapuskan piutangnya. Itu berarti penyisihan piutang tak tertagih sebesar 7 juta rupiah di debit pada piutang usaha di kredit sebesar 7 juta rupiah. Yang terakhir, pembayaran atas piutang yang sudah dihapuskan. Karena ini piutang yang sudah dihapuskan, maka sebelumnya harus jurnal balik dulu. Piutang usaha dimasukin lagi. Piutang usahanya di debit 2 juta rupiah pada penyisihan piutang tak tertagih di kredit 2 juta rupiah. Barulah pada saat dibayar, jurnalnya menjadi kas atau bank 2 juta rupiah di debit pada piutang usaha di kredit sebesar 2 juta rupiah. Sekarang untuk pembahasan soal yang nomor 2. Buatlah schedule analisa piutang untuk menghitung besarnya penyisihan piutang tak tertagih pada bulan September. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang tadi kan sudah diklasifikasikan. Untuk yang belum menunggak 5%, menunggak 1 sampai 30 hari 10%, menunggak 31 sampai 60 hari 30%, menunggak 61 sampai 90 hari 40%, menunggak lebih dari 90 hari yaitu 60%. Nah, kita hitung dulu saldo piutangnya kita berapa nih. Saldo piutang kita kan di sini saldo awalnya 35 juta. Pada saat terjadi penjualan kredit berarti si piutang kita menambah dong 100 juta. Terus pada saat kita menerima pembayaran piutang kita berkurang 41 juta. Pada saat penghapusan piutang juga berkurang piutangnya sebesar 7 juta. Pada saat pada saat ada pembayaran dari piutang yang sudah dihapuskan, terjadi jurnal balik, itu si piutangnya nambah dulu 2 juta dan kemudian pada saat dibayar baru berkurang 2 juta. Jadi total saldo piutang kita itu 87 juta. Nah, baru di sini kita membuat schedule analisa piutang dari saldo yang 87 juta tadi. Yang diklasifikasikan dari umur piutang tersebut yang belum menunggak, yang menunggak 1 sampai 30 hari, yang menunggak 31 sampai 60 hari, yang menunggak 61 sampai 90 hari, dan yang menunggak lebih dari 90 hari. Nah, di sini kita harus membuat cadangan piutangnya itu. Bebannya berapa sih yang akan ditaksirkan menjadi cadangan piutang. Nah, di sini cadangan kerugian piutang tak tertagihnya untuk yang belum menunggak 5%. 5% dikaliin 52.200.000. Jadi taksiran kerugian piutangnya adalah 2.610.000. Yang kedua, yang menunggak 1 sampai 30 hari cadangannya 10%. Berarti 10% dikali 13.050.000. Berarti taksiran kerugian piutangnya 1.305.000. Yang ketiga, yang menunggak 31 sampai 60 hari. Di sini cadangan taksiran kerugian piutangnya 30%. Berarti 30% dikaliin 10.440.000 jadi 3.132.000. Yang keempat, menunggak 61 sampai 90 hari. Itu cadangannya 40%. Berarti 40% dikali 6.960.000 hasilnya 2.784.000. Yang terakhir, yang menunggak lebih dari 90 hari. Tertagihnya 60% cadangannya, jadi 60% dikaliin 4.350.000 jadi 2.610.000. Hasilnya taksiran kerugian piutang pada akhir bulan September yaitu harus 12.441.000. Pembahasan soal nomor ketiga, berapa sih beban piutang tak tertagih yang harus kita jurnal pada akhir bulan September. Nah, kita kan sudah harus tahu dulu saldo awal penyisihan piutang kita berapa. 2.250.000. Penghapusan piutang yang tertagih 7 juta. Jurnal balik karena akan dibayar waktu itu 2 juta. Nah, taksiran dari schedule yang tadi kita udah buat itu kan 12.441.000. Maka beban yang harus kita jurnal yaitu 15.191.000. Dengan jurnal beban piutang tak tertagih sebesar 15.191.000 pada penyisihan piutang tak tertagih 15.191.000. Sekarang pembahasan nomor 4, pembahasan yang terakhir. Saldo piutang usaha di neraca per 30 September 2009.
Piutang usaha yang tadi kita ketahui saldonya adalah 87 juta rupiah. Penyisian piutang sesuai schedule tadi adalah 12.441.000. Maka piutang usaha bersih kita di neraca yaitu 74.559.000. Sekian video presentasi yang saya buat. Maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.